Dan hari ini adalah hari di mana semua trader akan menyoroti salah satu data yang sangat penting, dan seperti apa yang sempat disinyalkan oleh Mr. Powell di hari Rabu atau Kamis di hari kemarin, bahwa ini adalah data yang akan menjadikan acuan untuk Fed bertindak, setidaknya di FOMC bulan Juni. Ingat bahwa ini adalah bukan data terakhir, melainkan data pertama sepanjang 1 bulan ke depan. Artinya kita akan berhadapan dengan data non-farm payroll, kemudian inflasi CPI, lalu kemudian GDP untuk pertimbangan kebijakan moneter selanjutnya di bulan Juni. So, ini dia yang harus kita perhatikan. Ya, data non-farm payroll akan dirilis di jam 19.30 malam, dan so far kita lihat ya, previous dengan forecast-nya, alias data bulan sebelumnya di angka 236.000, kemudian dengan prediksi ataupun perkiraan di angka 180.000. Apa yang kita dapat sini? Ya, market atau ekonom lebih memprioritaskan kemungkinan potensinya akan terjadi penurunan atau diharapkan turun dari level 236.000 ke 180.000. Oke, sedikit review. 1 tahun ke belakang atau let's say mungkin 6 bulan terakhir, setiap kita melihat ekspektasi di angka 180.000 atau lebih tepatnya di bawah 200.000, selalu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh market, yaitu data tiba-tiba stuck di angka 200.000 atau bahkan kembali di atas 250.000-an. Nah, masalahnya adalah kalau kita beralih kepada data sepanjang minggu ini yang disoroti dengan data ADP employment yang ternyata datanya lebih bagus daripada ekspektasi, maka kemungkinan bisa saja itu kembali terjadi. Nah, hanya saja kalaupun kita bicara tentang korelasi positif antara ADP dengan NFP, sepertinya itu sudah terbantahkan dan tidak selalu benar. Jadi, belum tentu bahwa ADP tersebut akan bagus berarti juga NFP bagus, melainkan bisa saja sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita asumsikan ADP di hari Rabu kemarin datanya cukup bagus, berarti bisa saja NFP malam ini justru relatif rendah. Tapi seberapa rendah itu yang harus kita perhatikan. Karena mau tidak mau Fed butuh angka NFP di bawah 200.000 atau lebih bagus lagi di bawah 150.000. Tapi apakah mungkin untuk di bawah 150.000? Sepertinya agak sulit untuk saat ini. Kemudian unemployment rate, jangan lupakan kemarin dia tertahan di angka 3,5%, walaupun sempat diprediksikan ya diharapkan untuk berada di angka 3,6 atau 3,7, tapi lagi-lagi tertahan. Jadi dari angka 3,5 dia tetap bertahan di 3,5 atau lebih tepatnya dia malah menguat, karena sebelumnya kalau kita perhatikan data tingkat pengangguran ini masih meracu kepada yang namanya data jobs job opening juga. Jadi apakah perekrutan yang memang dikatakan Powell sebagai masih terlalu kuat itu juga terlihat dari data unemployment rate? Ya mungkin saja. Dan terakhir adalah tentang upah. Average hourly earnings juga perhatikan terutama untuk basis bulanannya saja. Ya, month of month itu diprediksikan di angka 0,3%. Ya kalau ternyata angkanya di 0,4% will be great. Tapi kalaupun stay di 0,3 berarti kita tinggal fokus saja ke antara non-farm payroll dengan unemployment rate. Nah itu berarti kondisinya, hati-hati juga kalau ternyata kedua data dirilisnya mix, artinya salah satu kuat, salah satu lemah. Maka itu yang akan terjadi, volatility kemungkinan tidak akan terlampau besar. Dan ya, mungkin kita bisa bicara itu akan terjadi volatility yang relatif mundar-mandir. Karena satu sisi, market akan kebingungan, tapi di akhir pekan karena mungkin juga profit taking, saya rasa sangat wajar kalau misalkan dolar akan lebih prioritasnya adalah rebound. Ya, dan itu yang bisa terjadi. Kecuali kalau kita dapatkan data non-farm payroll betul-betul sesuai forecast di 180.000 atau di bawah 180.000. Oke, jadi sesuai dengan apa yang kita sempat bilang bahwa semua ini akan kaitannya adalah FOMC meeting di bulan Juni itu akan sangat bergantung kepada data ekonomi. Dan hal tersebut membuat saya merefleksikan kembali apa yang disampaikan oleh Mr. Powell di hari Rabu atau Kamis dini hari, bahwasanya untuk mengurangi inflasi katanya kemungkinan akan membutuhkan tingkat pertumbuhan yang di bawah tren. Artinya kalau kita bicara di bawah tren, mungkin di bawah 0. Dan itu berarti refer kepada GDP, Gross Domestic Product atau tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kalau itu yang terjadi, ya otomatis mungkin secara tidak sengaja Fed mungkin mengisyaratkan ingin terjadinya resesi. Dan itu yang memungkinkan inflasi dianggapnya relatif lebih rendah. Yang kedua adalah terkait dengan pelunakan di pasar pekerjaan. Itulah sebabnya kenapa kita soroti dengan non-farm payroll hari ini. Dan yang tak kalah penting dalam 2 hari terakhir sebelum dan juga setelah FOMC kemarin, yaitu terkait dengan kondisi krisis perbankan. Setelah
diambil alihnya kurang lebih oleh JP Morgan, ya, First Republic. Kemudian ada berita tentang PacWest, kemudian tadi malam atau ya kurang lebih di jam 7 atau di jam 8 malam tadi malam itu kita sempat mendapatkan kabar dari Western Alliance. Ini berarti menandakan apa yang terjadi pada sektor perbankan tidak semulus dan tidak sekuat yang dikatakan oleh Mr. Powell. Jadi semua ini, 4 poin ini yang tetap akan menjadi acuan bagi market dan juga Federal Reserve setidaknya sampai pertemuan bulan Juni. Apakah nantinya akan langsung diumumkan stop kenaikan suku bunga, lalu kemudian ada kemungkinan potensi cut rate? Who knows? Itu yang mungkin dinantikan oleh pasar. Ya, menganut kepada apa yang disampaikan oleh Powell, saya garis bawahi terkait dengan sorotan mengambil pendekatan yang bergantung pada data. Jadi apapun yang terjadi pada data ekonomi Amerika itu akan sangat volatile dan sangat sensitif, terutama untuk emas dan juga indeks saham. Ya, lalu kemudian yang kita tunggu-tunggu adalah terkait dengan skenario trading untuk menghadapi NFP nanti malam. Ya, seperti biasa kita kurang lebih bagi menjadi 4 bagian, 4 skenario, di mana skenario 1 ataupun skenario 2 itu adalah pro terhadap dolar, artinya akan terjadi penguatan dolar atau diharapkan penguatan dolar. Sementara skenario 3 dan skenario 4 itulah 2 utama yang memungkinkan pelemahan US dollar. Kita lihat di sini. Ekspektasinya adalah 180.000, kemudian previousnya 236.000. Jadi kita anggap saja ada range di kisaran 180 sampai 236.000. That's it. Ya, kalau Anda melihat angka, intinya ada kurang lebih di atas 180.000 secara teknikal, secara teorinya itu berarti strong dollar. Tapi sampai seberapa kuat strong dollarnya kami perkirakan mungkin hanya naik sampai resisten 1. Dan itu berarti emas, other currency atau bahkan indeks saham kemungkinan akan turun sampai support 1 saja. Dan ini berarti selama data range-nya diperkirakan akan relatif terbatas, terutama kalau ternyata angkanya diasumsikan di kisaran 185 sampai 220. Saya sih lebih prefer mungkin antara 185 sampai 200.000 gitu ya. Lalu kemudian poin yang kedua, skenario kedua, anggaplah kalau ternyata aktualnya jauh lebih tinggi dari ekspektasi. Misalkan saya asumsikan di atas 230.000 karena mengacu kepada data bulan sebelumnya. Ini akan sangat mengejutkan, apalagi kalau berbasis dengan apa yang sempat terjadi di riwayat yang tadi sempat saya sampaikan. Setiap ada proyeksi di bawah 200.000, selalu muncul dengan angka 240 atau 250.000. Dan ini yang harus kita antisipasi. Kemungkinan kalau ternyata dia membuat ada potensi ke arah sana, ini yang akan sangat mengejutkan dan powerful untuk US dollar naik sampai resisten 2 atau bahkan resisten 3. Dan itu akan mengakibatkan mungkin saja kita akan melihat kembali emas di bawah level 2000. Cukup menarik ya. Dan mungkin sedikit membuyarkan apa yang diharapkan oleh market terkait dengan rencana pemangkasan dari Fed. Dan skenario ketiga, skenario keempat, 3 kurang lebih mirip dengan skenario 1, di mana kemungkinannya relatif direspon dengan mungkin terbatas ya. Kalau itu yang terbatas, berarti kita akan berharap antara support 1, resisten 1, Anda tinggal cek di grafiknya. Kemudian emas pun mungkin akan mondar-mandir kisaran 2020 sampai 2040 atau 2050. Sampai saat ini dia lagi menguji 2039. Itu adalah area support yang bisa dibilang menengah. Tapi hati-hati, level support kritikalnya ada di 2030 seperti yang tadi malam sempat terjadi. Nah, kemudian aktual lebih kecil atau jauh lebih kecil dari ekspektasi. Kita asumsikan misalkan di angkanya di bawah 155.000. Kalau itu yang terjadi, inilah kesempatan yang cukup bagus untuk emas kembali menguji level all time high yang terbaru di 2079. Tapi tunggu dulu, saya tidak bilang 2079 itu akan menjadi akhir atau bahkan tujuan. Bisa saja dia akan hanya bercokol di area 2060-an kalau itu pun terjadi. Dan lalu kemudian semua market akan tertuju kepada data inflasi yang akan dirilis minggu depan. Karena lagi-lagi data ekonomi masih cukup banyak sepanjang 1 bulan ini. Dan hati-hati teman-teman, untuk skenario kedua dan keempat itu adalah skenario yang paling volatile. Jadi kalau ternyata 1 dan 3, kita tidak harapkan volatility itu berlanjut sampai malam hari atau bahkan penghujung sesi New York. Tapi kalau skenario kedua dan keempat, kemungkinan bisa direspon lebih dari jam data dirilis, artinya bisa berlanjut di atas jam 8:30 atau lebih tepatnya beberapa menit setelah data ekonomi. Nah, jadi semua sudah kita bocorkan, termasuk salah satunya skenario NFP. Ya, hati-hati, intinya adalah kalau Anda melihat ada lonjakan untuk terutama data NFP-nya berada di atas 200.000. Saya rasa itu adalah hal yang memungkinkan untuk terjadinya spike untuk US dollar.
dan itu berarti emas mungkin akan sedikit tergelincir lah ya, sampai 2014 atau 2020-an, tapi diharapkan dia akan rebound. Tapi hati-hati, saya lebih melihatnya adalah berharap bahwa angka itu harus ekstrim sangat jauh tinggi, artinya kita berharap angka yang lebih mencolok 220.000 mungkin, atau yang lebih rendah lagi 150.000. Jadi skenario 2 ataupun 4 itu yang paling mujarab untuk Anda manfaatkan kalau memang ingin melihat pergerakan itu volatile sepanjang mungkin sisa sesi New York ya, sampai penutupan sesi New York. Tapi kalau hanya skenario 1 dan 3, hati-hati, kemungkinan hanya 15 menit sampai 20 menit selesai. Di atas itu berarti kita akan fokus kembali ke masalah perbankan, dan itu yang kemungkinan akan terjadi mungkin core utama perhatian pelaku pasar.